Sidang dalam perkara nomor 87 garis miring PUU 18 Romawi tahun 2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon yang hadir siapa? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemohon yang hadir dalam hal ini sebelah kiri saya Bapak Denny Sunaria selaku Ketua Umum DPP FSPS dan saya Muhammad Hafid selaku Sekretaris Umum DPP FSPS yang hari ini hadir secara live difasilitasi oleh Pemkab Cirebon, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hafid. Ya, perbaikan permohonan sudah diterima di Kepanitraan Mahkamah pada hari Selasa 17 November 2020 pada pukul 9.29 WIB. Oleh karena itu, Mahkamah juga sudah melihat, mencermati perbaikan permohonan itu. Pada sidang perbaikan permohonan ini, secara tertulis sudah kami terima dan sudah kami cermati. Sekarang giliran dalam persidangan yang terbuka untuk umum, saudara pemohon dipersilahkan untuk menyampaikan secara lisan perbaikan permohonan ini sehingga enggak perlu disampaikan atau dibacakan keseluruhan. Silakan Pak Safid atau Pak Sunario yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Sebelum kami menguraikan pokok-pokok perbaikan, terlebih dahulu pemohon sampaikan bahwa pemohon menyatakan menarik bukti P1 yang sebelumnya masih dalam bentuk rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diberi tanda bukti P1, Yang Mulia. P1 digantikan ya. Ya, silakan Mas Hafid. Baik. Berdasarkan saran para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan pendahuluan tanggal 4 November lalu, maka pemohon telah melakukan banyak perbaikan diantaranya penambahan pasal yang diuji, yakni pasal 4 huruf B, pasal 6, pasal 81 angka 13, angka 18, dan penjelasan angka 44. Serta batu uji dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 22A dan pasal 27 ayat 2. Selain itu, pemohon juga memperbaiki kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan, hingga petitum dalam provisi dan petitum dalam pokok permohonan. Baik, dalam jadi ada provisi dan kemudian ada di dalam petitum permohonannya ya? Betul, Yang Mulia. Baik, silakan diteruskan. Dalam kewenangan mahkamah pada halaman 3, pemohon telah menambahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan aku. Ya. Sedangkan dalam kedudukan hukum, pemohon terlebih dahulu menguraikan pasal-pasal yang diuji dan kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait dengan dasar hukum perorangan warga negara Indonesia yang termasuk pula kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama pada halaman 7, Yang Mulia. Yeah. Pemohon juga telah menguraikan bunyi pasal-pasal dalam anggaran dasar pemohon terkait dengan fungsi organisasi dan pihak yang berhak mewakili organisasi untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Begitupun dengan dalil organisasional standing pemohon yang pernah diakui Mahkamah pada pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perkara nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana terurai pada halaman 8. Selain itu, pemohon telah pula menguraikan lebih terstruktur sepanjang pemenuhan kualifikasi syarat kedudukan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, yakni sejak halaman 8 hingga halaman 12. Jadi ada syarat ke-1, syarat kedua, dan seterusnya, Yang Mulia. Ya. Dalam alasan-alasan permohonan, pemohon telah menambahkan pasal yang diuji sebagaimana di awal tadi pemohon sampaikan. Pertama, pasal 4 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar dan landasan hukum dari aturan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemohon anggap sesungguhnya tidak memberikan jaminan pekerjaan
imbalan, dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan pemohon telah pemohon uraikan alasan-alasan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman 13 sampai halaman 17. Kedua, pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini menjadi perhatian publik yang terkesan sebagai kekeliruan penulisan, di mana dalam pasal tersebut merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal dalam bukti P1 berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pasal 5 tidaklah memiliki ayat, sehingga pemohon meminta mahkamah untuk menyatakan fasa ayat 1 huruf A pada pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, pemohon juga telah menambahkan pasal yang diuji, yakni pasal 81 angka 13 terkait dengan pengubahan pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang akibat hukum dari ketiadaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis, yang uraiannya terdapat pada halaman 18 hingga halaman 20. Keempat, pemohon telah menambahkan pula pasal yang diuji, yaitu pasal 81 angka 18 terkait dengan penghapusan pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pengaturan pembuatan perjanjian pemborongan dari perusahaan pemberi kerja ke perusahaan outsourcing secara tertulis, yang uraiannya juga telah pemohon uraikan pada halaman 25 hingga halaman 28 perbaikan permohonan. Kelima, pemohon menambahkan pengujian penjelasan pasal 81 angka 42 terkait dengan pasal 154A ayat 2 yang tidak memperbolehkan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan alasan-alasan pemutusan hubungan kerja, yang uraiannya terdapat juga pada halaman 33 hingga halaman 35. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, apabila mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, maka pemohon dalam petitum telah meminta mahkamah untuk memaknai beberapa pasal yang diuji dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah dihapus. Yang uraian lengkap petitumnya terdapat di halaman 39 hingga halaman 44. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, atas saran Yang Mulia Prof. Arief Hidayat terkait dengan permohonan pemohon sebelumnya, yang seolah-olah mempertentangkan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka pemohon dengan segala keterbatasan telah mengubah uraian pengujian antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang uraiannya terdapat lengkap sejak halaman 13 hingga halaman 38. Dalam perbaikan permohonan ini, pemohon juga meminta kepada mahkamah untuk mempertimbangkan adanya upaya penolakan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlangsung hingga saat ini melalui aksi-aksi unjuk rasa yang berkelanjutan. Selain itu, mohon juga mahkamah dapat mempertimbangkan semakin bertambahnya beberapa pihak yang juga turut menguji klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah pemohon inventarisir datang dari KSPI dan kawan-kawan, KSBSI, serta FSPTSK. Dengan demikian, secara otomatis penyelenggaraan persidangan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan tidak dapat terhalang, kecuali apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan provisi pemohon untuk terlebih dahulu menerbitkan putusan sela yang menunda pelaksanaan pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam provisi, 1. Mengabulkan permohonan provisi pemohon. 2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, pemohon meminta mahkamah untuk menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan akuo. Sedangkan dalam pokok permohonan, uraian petitumnya pemohon anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Demikian, terima kasih. Itu petitum pokok permohonan halaman 39 sampai 41 ya? Iya, betul Yang Mulia. Baik. Semuanya dianggap telah dibacakan ya, kalau begitu ya Pak Hafid ya? Betul Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang Mulia ada tambahan? Yang Mulia, cukup? Baik, dari kita sudah cukup, maka perbaikan permohonan yang disampaikan secara tertulis dan lisan telah diterima oleh Mahkamah. Ada tambahan lagi atau sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Cukup, baik. Kalau begitu, sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, permohonan ini, ya, perbaikannya nanti akan kita laporkan ke rapat pemusyawaratan hakim. Nanti rapat pemusyawaratan hakim yang akan memutus apakah permohonan saudara ini akan ditindaklanjuti bagaimana, nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan seperti biasanya Mas Hafid ya. Baik Yang Mulia. Sehingga sekarang saudara menunggu hasil rapat pemusyawaratan hakim. Ya, tapi perlu saya sampaikan, memang ini sudah, kalau pilkada jadi diselenggarakan, maka nanti mulai bulan Desember itu kita sudah mulai bersiap-siap untuk menangani penyelesaian sengketa pilkada ya, itu perlu sehingga perlu saya sampaikan dulu. Tapi ini segera setelah rapat ini ada kesempatan RPH pada yang pertama akan kita laporkan bagaimana selanjutnya perkara yang diajukan oleh teman-teman ini dalam perkara nomor 87 PUU 18 Romawi tahun 2020. Ya, begitu segera ada RPH akan segera kita laporkan sehingga tindak lanjut dari perkara ini nanti akan segera bisa Anda ketahui supaya secepatnya Anda ketahui. Ya, gitu ya, Pak Hafid. Baik Yang Mulia. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hafid, tapi sebelum sidang saya tutup, maka saya akan mengesahkan terlebih dahulu alat bukti. Saudara mengajukan bukti P1 yang sudah diganti dengan bukti baru ya, yang bukti lama dicabut, diganti dengan bukti baru. Betul. Ya, itu semua sudah diklarifikasi, sudah divalidasi dan semuanya sudah dilihat, sudah memenuhi persyaratan sebagai bukti di Mahkamah Konstitusi. Itu diberi nama yang P1 digantikan, tetap ada, kemudian P1 sampai dengan P5, betul? Betul Yang Mulia. Baik, kalau begitu bukti P1 sampai dengan P5 disahkan. Ada lagi yang akan disampaikan? Sangat cukup Yang Mulia. Ya, cukup. Jadi di dalam permohonan ini ada 2 petitum yang dimintakan kepada Mahkamah, ya, yang berkenaan dengan provisi untuk melakukan penundaan pasal mengenai klaster ketenagakerjaan dan pokok permohonan yang sudah Anda sampaikan itu ya. Betul Yang Mulia. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hafid dan Pak Sunaria yang sudah memberikan penjelasan lisan mengenai perbaikan permohonan ini. Sidang selesai dan ditutup.